Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Kaya dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kaya atau kecukupan yang dimaksud di sini adalah merupakan salah satu persinggahan dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dijelaskan sini kecukupan karena dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keduanya merupakan hakikat kefakiran. Jadi yang kaya Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Penegasan dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Ini menunjukkan bahwa manusia hamba itu dapat kefakiran yang kaya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memahami ini seorang hamba tidak akan melahirkan kesombongan atau keangkuhan. Menurut pengarang Manajilus Sairin ada 3 tingkatan derajat kaya. Yang pertama disebutkan kaya hati, yaitu keselamatan dari sebab kepasrahan kepada hukum dan pembebasan dari permusuhan. Yang hakikat kaya hati di sini disebutkan hanya bergantung kepada Allah semata. Dan hakikat kefakiran yang tercela adalah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang kedua kata beliau yaitu kaya jiwa. Artinya di sini adalah istiqomah terhadap Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari bagian dan dari ria. Nah, menurut saya kaya jiwa ini lebih tinggi derajatnya daripada kaya hati. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa perkara-perkara hati lebih sempurna dan lebih kuat dari perkara jiwa. Yang ketiga, derajat yang ketiga, kaya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini ada 3 tingkatan yang berkaitan dengan kaya karena pertolongan Allah. Yang pertama, peringatan Allah terhadap dirimu, hamba yang fakir. Yang kedua, senantiasa memperhatikan ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak semula. Dan yang ketiga, keberuntungan mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa sekaligus untuk memberikan kepada kita pemahaman sesungguhnya manusia itu, hamba itu adalah tidak memiliki kekayaan, atau yang lain perkataan adalah kefakiran yang sesungguhnya. Karena yang kekayaan yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak kita sombong, tidak layak kita kikir, tidak layak kita takabur, tidak layak kita tidak memperhatikan orang yang membutuhkannya. Kita hanya sebuah amanah sarana yang dititipkan oleh Subhanahu wa taala agar yang diberikan kepada kita dimanfaatkan dalam rangka pengabdian kita kepada Allah sehingga terselamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.